الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار العالم بما في ضمائر وخفي الأسرار أحمده سبحانه وتعالى على نعم تتوالى كالأمطار وأشكره شكر عباده الأخيار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الكريم الغفار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين ما دام الليل والنهار أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يقول الله تعالى في محكم آيات تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya melimpahkan berbagai nikmatnya kepada kita, baik nikmat sehat wal afiat, nikmat umur panjang, terlebih lagi nikmat Islam dan nikmat iman, sehingga dengan nikmat itu kita pada siang hari ini bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka menaikkan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan, limpahkan kepada seorang pemimpin yang benar-benar memimpin. Bukan hanya dia sanggup pimpin dunia, tapi di akhirat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menolong umatnya. Bukan hanya umat Nabi Muhammad yang ditolong, melainkan dari umatnya Nabi Adam sampai umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika itu seluruh manusia berkumpul di alam mahsyar, alam yang begitu dahsyat cobaannya, sampai-sampai umatnya Rasulullah tidak kuat menghadapi dahsyatnya alam itu, sehingga minta kepada Allah supaya
dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Akhirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui, terutama menemui umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan syafa'atul uzma bagi orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya nanti ketika kita berada di alam mahsyar, kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salatullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa terasa sekarang ini kita sudah berada di bulan Jumadil Awal, bulan kedua daripada bulan Rabiul Awal. Tapi gemar maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berkumandang di mana-mana, di masjid-masjid, di musola-musola, di kampung-kampung sampai ke istana. Gemar maulid itu dilaksanakan. Kenapa? Karena kita cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lahir ke alam dunia, maka makhluk yang bernama Aras berguncang karena sangat senang dan bahagianya dengan kelahiran seorang makhluk yang paling mulia, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bertambahlah kewibawaan dan keagungan Al-Kursi, dan seluruh langit dan bumi pun bercahaya dengan cahaya para malaikat, bergemuruh membaca kalimat tahlil, tahmid dan istighfar. Itulah dahsyatnya kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelang proses kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sayyidatu Aminah tidak henti-hentinya menyaksikan berbagai macam keagungan, berbagai macam keutamaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika itu Sayyidatuna Siti Aminah telah merasakan mau melahirkan akan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha menciptakan makhluknya, ketika itu pun lahirlah seorang kekasih Allah yang bernama Sayyidina Muhammad dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wajah seperti bulan purnama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah hebatnya seorang pemimpin dunia akhirat, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai lahirnya pun dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul Maulid Sibturar, yang baru kemarin mengatakan di dalam kitab Sibtutarnya, asqal qawlu butihajan biwujudil Mustafa Ahmad wa li ahli al-qawni unsun
وسرور قد تجدد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد. Kata Habib Ali, asraqal qaum ibtihajan biwujudil Mustafa Ahmad. Alam bersinar bersukaria menyambut kelahiran Al-Mustafa Ahmad, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddad. Riang gembira menyelimuti penghuninya, dan sungguh telah mendapatkan kebahagiaan yang baru, yang mana saat itu keadaan di Mekah sangat hancur, sangat biadab. Punya anak perempuan harus dibunuh. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke alam dunia, menyempurnakan akhlak daripada orang-orang kufar Makkah pada saat itu. Idhabana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad, atas anugerah yang diberikan kepada kita dengan lahirnya al-Mustafa al-Hadi Muhammad, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu manusia sangat senang, sangat bahagia dengan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salah satu paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abi Lahab, dengan senangnya dia atas kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap hari Senin yang namanya Abi Lahab itu dihapus daripada siksa kubur dengan senangnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi umatnya yang setiap hari menyebut Sayyidina Muhammad, yang setiap tahun mengadakan peringatan maulidnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah ahlan bika inna bika nas'ad. Selamat datang ya Rasulullah, selamat datang ya Habibullah. Sungguh kami sangat beruntung dengan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salatullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang akhir hayatnya, dia khawatir kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika itu malaikat Azrail sudah bolak-balik ke rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Azrail, "Ya Muhammad, apa yang engkau akan wasiatkan kepada kami?" Kata malaikat Azrail, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Azrail, kaifa takunu ummati yaumal qiyamah?" Hai Azrail, yang aku tanyakan kepadamu ya Azrail, bagaimana nanti umatku di hari kiamat? Apakah dia selamat? Apakah dia masuk neraka atau masuk surga? Inilah pemimpin yang benar-benar memimpin. Dia khawatir akan umatnya, takut umatnya masuk neraka,
Bahkan Rasulullah SAW ketika itu menangis kalau ada umatnya sampai masuk neraka, tapi umatnya tidak merasa apa-apa. Inilah hebatnya baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW ketika kita berada di alam mahsyar, alam yang begitu dahsyat. Rasulullah SAW menghampiri kita dan mengajak kita, dipindahkan kita dari alam itu menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal mawa'id as-safiyah kalamun man la tahba alayhi ghafiyah. Wallahu Subhanahu wa taala yaqul wa biqawli yahdil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور